Hai teman-teman seperjuangan, selamat bertemu dalam video saya kali ini. Dalam video saya kali ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu asesmen nasional, yang di dalamnya adalah salah satunya itu adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional adalah program penilaian mutu tiap sekolah. Ya, mutu ini dinilai dari hasil belajar murid yang mendasar. Ya, ingat itu, yang mendasar. Yang mendasar itu adalah antara lain literasi, numerasi, dan karakter. Jadi ada 3 instrumen utamanya. Yang pertama itu AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Yang kedua itu survei karakter, dan yang ketiga itu survei lingkungan belajar. Baik, mari kita bahas satu persatu tentang AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi aktif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar pada AKM, yaitu literasi membaca dan yang kedua literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, terus keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Jadi dalam AKM menyajikan masalah dengan beragam konteks yang diharapkan dan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Jadi di sini AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan dan mengevaluasi serta merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia ataupun warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Sedangkan literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, terus prosedur dan fakta, juga alat matematika untuk digunakan sebagai keterampilan ya, pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Lalu beberapa komponen dalam AKM. Yang pertama itu literasi membaca, yaitu komponennya itu adalah penguasaan konten. Dalam penguasaan konten itu kita terdapat itu teks informasi dan juga teks fiksi. Dan yang kedua itu ada proses kognitif. Di situ ada teks menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Dan yang ketiga itu konteks. Yang pertama itu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Terus yang kedua sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antara individu. Dan yang ketiga saintifik. Sedangkan pada numerasinya itu ada bilangan, aljabar, terus konteks kognitifnya yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan yang lainnya itu adalah personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Lalu bagaimana hasil AKM itu akan dilaporkan? Ya. Hasil AKM itu dilaporkan berdasarkan tingkat kompetensi. Adapun tingkat kompetensi literasi, misalnya literasi membaca, yaitu ada tingkatan perlu intervensi khusus seperti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi.
Terus ada tingkat kompetensi dasar, yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit. Dan level yang ketiga itu adalah cakap, berarti murid mampu membuat interpretasi. Sedangkan yang keempat itu level mahir, ya, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Itu contohnya literasi membaca. Literasi numerasi pun begitu, ada beberapa tingkatan yang sama, seperti perlu intervensi khusus, terus dasar, cakap, dan yang terakhir itu adalah mahir. Terus bagaimana contoh soal AKM? Ya, contoh soal AKM Anda dapat lihat pada link yang saya tulis dalam video ini. Siapa peserta AKM? Peserta AKM tidak diikuti oleh semua siswa, hanya sebagian siswa. Siswa yang dipilih adalah kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11. Selain peserta didik, yang diuji juga adalah guru dan juga kepala sekolah. Jadi sesuai dengan tujuan dari asesmen nasional, yaitu mengukur mutu pendidikan, ya, maka mutu pendidikan yang didapat adalah hasil informasi dari peserta didik, guru, dan juga kepala sekolah. Yang perlu kita ingat bahwa AKM ini bukan UN, ya, bukan pengganti UN. Kalau UN itu mengukur kemampuan individu, hasil belajar individu, sedangkan asesmen nasional ini evaluasi sistem pendidikan secara umum, tidak pada sekolah tertentu saja, tapi secara nasional. Lalu, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 7, kelas 8, dan kelas 11? Karena hasil asesmen diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi murid kelas 5, kelas 8, kelas 11 masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Lalu, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid. Mungkin ada pertanyaan, apakah mata pelajaran lain selain matematika dan bahasa Indonesia tidak perlu? Ya, bukan berarti seperti itu. Ya, literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Ya, kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran-pelajaran lain seperti agama, IPA, IPS, dan juga pelajaran yang lainnya. Jadi kemampuan berpikir logis dan sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembang melalui berbagai mata pelajaran. Dengan mengikuti atau mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong semua guru mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis serta sistematis. Lalu, komponen pendukung atau instrumen pendukung lainnya dalam asesmen nasional yang tidak kalah pentingnya itu adalah survei karakter. Jadi asesmen nasional
bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara baik, yaitu baik kognitif maupun juga non-kognitif. Terus yang tidak kalah pentingnya juga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini bertujuan untuk menilai proses dan input dalam pembelajaran, sehingga survei lingkungan belajar juga berpengaruh untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk menilai atau mengevaluasi sistem pendidikan kita. Baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang AKM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam lingkup pendidikan teman-teman masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa.